Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi an'am binikmati imani wal islam. Segala puji hanya milik Allahu Robi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu nikmat yang tidak terukur. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita menjadi pengikutnya yang setia. Amin, amin ya robbal alamin. Pada sore hari ini, izinkan saya Rike Ardianti Wulan untuk mengajak marilah kita merenungi bagaimana caranya mengendalikan diri di bulan Ramadan dengan kesabaran dan ketekunan. Pada hakikatnya, puasa itu adalah tentang mengendalikan hawa nafsu. Puasa memiliki muatan-muatan yang berisikan latihan kesabaran, ketekunan, dan usaha untuk menghindarkan diri dari perilaku dosa dan maksiat. Jadi, puasa ini adalah tentang pendidikan bagi hati manusia. Ramadan ini sebenarnya adalah momen yang pas bagi kita untuk memupuk kesabaran dan ketekunan tersebut. Ramadan tidak hanya sekadar kegiatan fisik melatih menahan lapar, menahan haus, tapi juga Ramadan berfungsi untuk melatih mental kita. Jika kita sering mendengar kalimat sabar itu ada batasnya, atau seseorang berkata, kesabaran saya sudah habis. Apa benar sabar itu ada batasnya? Dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk terus bersabar." Pertanyaannya, sampai kapan kita ini harus sabar? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Maka bersabarlah kamu sampai kamu bertemu denganku di Telaga Haud." Di mana itu Telaga Haud? Telaga Haud itu adanya di padang mahsyar. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita untuk terus bersabar sampai kapan? Sampai akhir hayat. Kita manusia ini hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan ujian oleh Allah dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian dengan penderitaan dan kesengsaraan. Ada juga orang yang diberi ujian oleh Allah dengan kekayaan dan kemakmuran. Dengan kita dilahirkan ke dunia pun, ini sudah merupakan ujian bagi kita. Apakah kita bisa selamat dari tipu daya dunia? Apakah kita bisa kembali ke surganya Allah? Apakah kita bisa selamat dari siksa api neraka? Jadi manusia diuji di kehidupan ini dengan apa? Dengan perintah dan larangan Allah. Selama kita beriman kepada Allah, maka kita harus bersabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran sudah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan seseorang." Sebagaimana badan kita ini tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu pula dengan keimanan. Jika kita sudah tidak sabar, berarti patut dipertanyakan bagaimana keimanan kita. Sepanjang hayat kita, selama hidup kita harus terus senantiasa untuk bersabar, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar." Sudah sepatutnya kita menyadari bahwa kita ini tidak memiliki daya dan upaya apapun untuk menghadapi ujian selain dengan bersabar. Allah memberikan ujian tentunya dengan jalan keluarnya,
Tergantung kita bagaimana kita caranya untuk menemukan jalan keluar tersebut. Mari kita lihat fakta bahwa orang yang sukses adalah orang yang sabar dan tekun dalam menapaki prosesnya. Tidak ada orang yang sukses tanpa kesabaran dan ketekunan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa kesabaran dan ketekunan. Seseorang yang beruntung pun, keberuntungan itu adalah buah dari kesabaran dan ketekunan yang telah dia lakukan. Walaupun kita pernah mengalami jatuh, gagal, kecewa, hingga terpuruk, jangan sampai hal itu membuat kita menyerah. Bersabarlah dan terus berusaha untuk bersabar. Melalui ibadah puasa ini, mari kita latih kesabaran dan ketekunan kita. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan pembentukan diri. Semoga di Ramadan kali ini kita berhasil mengendalikan diri dan menjadi manusia yang semakin sabar dan tekun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.